nggak usahlah dicari-cari kesalahan. Kalau nyari-nyari kesalahan, tidak ada satupun kita di umat manusia yang tidak salah. Coba angkat tangan siapa yang nggak pernah salah. Pasti. Saya tidak melihat ada. Ini memang hanya sekelompok orang aja yang entah itu kepentingan apa membuat laporan sang, entah itu ditunggangi atau tidak. Saya tidak mau seuzon. Saya melihat ini sesuatu hal yang menarik. Kok beritanya sebentar pencucian uang, sebentar dari ada uang dari NII, sebentar dibilang ada masalah sertifikat, masalah penggelapan dan seterusnya. Kok jadi beraneka ragam? Lalu muncul lagi masalah di sini, ada katanya ada semacam dagang seks dosa yang bisa ada satu Pak. Tapi kalau udah menyangkut namanya akidah, saya nggak berani mengomentari mana di antara akidah ini yang berjalan, biarlah para ahli-ahli agama yang menilai itu. Tapi saya melihat ini lembaga penasaran. Lalu kebetulan salah satu rekan kerja saya, dia di bidang properti, anaknya dia ada di sini sekolah putrinya. Minta tolong saya, Pak, bantulah itu Al Zaitun. Itu diserang habis-habisan dari segala penjuru. Tidak benar begitu Pak beritanya. Terus yang benar bagaimana? Lah saya ini kan orang tuanya anak, mana mungkin lah saya naruh anak saya di tempat yang membahayakan, apalagi kalau dibilang di situ teroris lah apa segala macam, NII lah gitu. Nah kita ini justru masuk di Zaitun itu, di Al Zaitun, karena di sana itu ada pengajaran yang sifatnya bagaimana kita hidup dengan toleransi, bagaimana hidup dalam kedamaian tanpa lepas dari akidahnya masing-masing. Nah itulah saya pikir saya coba nanti pikirkan kapan saya bisa ke sana. Baru saya ngomong seperti itu, rupanya di sini ada acara 1 Muharram hari ini. Jadi setelah konfirmasi kesediaan saya, seharusnya kemarin itu nggak kuat saya datang ke sini karena agak flu berat. Tapi ya akhirnya Tuhan izinkan saya datang, saya pagi-pagi pergi lari-lari ke dokter, suntik vitamin C, akhirnya bisa segar lagi nih. Jadi kemarin sudah pikir udah mau saya batalin datang ke sini, tapi ternyata Tuhan izinkan saya datang di sini, yang memberikan pendapat bagaimana pandangan orang hukum atau pandangan advokat terhadap isu yang berkembang sekitar Al Zaitun ya, Ponpes Zaitun. Setelah saya datang tiba di sini, yang menjadi concern saya adalah tidak seperti yang digambarkan oleh media sosial itu. Berjauh sekali api dari panggang. Di sini masyarakatnya, mahasiswanya, wali santrinya, para sivitas akademika yang menyambut kita datang tadi malam begitu ramahnya. Tidak ada kesan seram di sini. Bahkan secara spiritual atau supranatural, saya bisa tidurnya tanpa ada melintasi di sini yang membuat bulu kuduk saya naik. Nyaman saya tidur. Biasanya kalau saya tidur mesti dibantu, kalau udah ranjang baru saya nggak bisa tidur biasanya orangnya. Saya sudah bawa obat tidur supaya saya bisa tidur. Belum saya makan obat tidur, saya sudah kelelap tidur. Artinya tempat ini ya berkelas dari segi kenyamanannya. Dan terus saya banyak wawancara orang-orang siapa saja yang ketemu, entah itu wali murid, entah siapa, entah itu pegawai, entah itu satpam. Dan saya coba mendekati mereka, berdiskusi seperti apa. Dan terutama adalah yang paling bisa saya percaya, key informan adalah orang tua atau wali murid. Karena mereka lah yang menjadi end user di dalam berdirinya yayasan ini. End user yang saya maksud adalah mereka lah yang pengguna sesungguhnya, yang memerlukan anaknya pintar, pandai, cerdik, dan cerdas. Cerdas terutama yang ditopang oleh toleransi. Dengan toleransi orang menjadi jendelanya terbuka, pergaulannya jadi bagus. Nah itulah konsep kita dari segi advokat. Kita melihat, setelah melihat tidak ada nuansa yang menyeramkan di sini, maka makin timbullah keyakinan bahwa sampai pada kesimpulan, udahlah, kalau ini yang menjadi moto kerja atau fondasi berjalannya Al Zaitun adalah kita harus topang dengan cara apapun, harus kita bela, karena ini aset nasional, bukan saja mendidik untuk bangsa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Saya sepakat itu. Mereka yang lahir dari sini, yang dibesarkan dari sini, yang lulus dari sini akan menjadi duta-duta untuk membawa toleransi, hidup toleransi dimanapun mereka kelak berada. Sudah ada duta, sudah ada bibit-bibit kita di mana-mana. Dan bila perlu, kampus seperti ini harus diperbanyak di seluruh Indonesia dan pemerintah harus mendukung.
Daripada habis biayanya untuk mengejar-ngejar teroris, mending mulai dari sekarang toleransi diajarkan, itu otomatis teroris akan tereduksi dengan secara alamiah gitu. Ya, makanya saya datang, saya mau melihat keadaan yang sesungguhnya di sini. Supaya ketika saya datang, ketika saya diundang berbicara, saya punya dasar. Jadi tidak asal katanya ke katanya atau hasil dari media ke media. Padahal di antara media itu ada provokator juga, apalagi media sosial, ada yang pro kontra, kita susah. Jadi lebih baik seperti yang saya lakukan hari ini, saya melihat, saya mau merasakan, saya mau mendengar opini semua, hampir 20 lebih tadi berbicara dari berbagai agama, dari berbagai perkumpulan, dari berbagai, termasuk perhimpunan pesantren Indramayu yang menjadi tuan rumah. Indramayu yang lebih mengerti wilayah Indramayu. Beliau dengan statementnya yang begitu kuat, dan alumni dari pesantren Gontor, dan pernah juga menjadi guru di salah satu Al-Amin di Madura tadi ya, dia menjadi guru di Al-Amin. Orang seperti ini bersaksi, membuat statement, itu sudah menjadi referensi bagi seorang akademisi. Dia harus bisa mampu memilah mana sumber yang bisa dipercaya, mana sumber yang tidak bisa dipercaya. Mampu apa tidak dia menjelaskan apa yang sedang ditanyakan. Nah, apa yang jadi permasalahan? Itu adalah ketua pesantren yang ada di Indramayu, perhimpunan pesantren. Artinya secara akidah, kalau sudah ketua pondok pesantren se-Indramayu membenarkan di Al-Zaitun itu adalah sudah benar proses pendidikannya, sudah benar, tidak ada masalah di sini. Terus apa lagi yang orang luar mesti katakan? Tahu apa mereka? Nggak pernah ke sini tapi banyak ngomongnya gitu. Untuk apa institusi Al-Zaitun itu dihancurkan? Untuk apa didegradasi? Malah harusnya mesti kita bikin banyak lagi pesantren-pesantren seperti ini. Harusnya begitu. Saya maka bilang, dengan cara apapun kita masing-masing akan berkontribusi supaya ponpes yang seperti ini tumbuh lebih banyak lagi. Luar biasa ini, satu hari yang saya laporan, saya dengar sampai ke situ saya selidiki. Berapa konsumsi yang kalian perlukan dalam satu hari? Untuk beras saja mereka harus sediakan beras untuk dimasak satu hari 1,5 ton sampai 2 ton, hitung. Lauknya, piringnya harus dicuci, terus siapa lagi harus menyajikannya, siapa yang memasaknya, sumbernya dari mana. Ternyata di sini mampu, beras di sini surplus dari hasil pertanian mereka. Mereka bisa mendapatkan hasil daripada ikan yang ada di kolam yang mereka sediakan. Mereka juga bisa menghasilkan ikan dari laut yang sekarang galangan kapal sedang dibangun. Nah, semuanya itu menjadi suatu ekosistem ekonomi sudah hidup di sini. Sudah menjadi satu pasar yang hidup di tempat ini. Dan mereka menjadi swasembada. Dan itu akan menolong untuk kepemerintahan daerah Indramayu. Jadi ketergantungan beras, karena kita tahu 34% suplai beras di Indonesia ada berasal dari Indramayu ini. Dan itu pun lebih tertolong lagi karena pondok pesantren Al-Zaitun sudah swadaya pangan. Hebat kan? Di mana lagi kita cari pondok pesantren seperti ini? Udahlah, ya kan? Kalau mungkin di sini ada orang yang berlaku salah, ya itu proporsional saja. Janganlah dibawa sampai ke, apalagi yang diperjuangkan, yang menjadi pondasi mereka di dalam pendidikan adalah bagaimana perdamaian atau kedamaian itu bisa kita raih melalui toleransi, dengan membangun toleransi. Anak-anak kita yang toleran adalah anak-anak kita yang damai, anak-anak kita yang bermental damai gitu. Karena di dalam hidup orang yang toleran, di dalam dirinya jauh kecurigaan. Saya kira melihat polemik Al-Zaitun ini, kecenderungannya kan udah masuk ke ranah politik ya, tidak sekedar hukum. Dan melihat sejarah-sejarah yang berlalu bahwa pasal-pasal yang penistaan agama seperti yang mengenai Ahok, kemudian Lia Eden, itu akan berakhir, kita tahu akan berakhir kemana. Dan sebagai lawyer ini melihat sebagai insting lawyer seperti apa? Tapi saya tidak melihat, karena mungkin saya bilang tidak melihat karena belum membaca apa saja. Tapi kalau melihat banyak ini dikeluarkan, sepertinya tidak ada satupun yang memadai. Sepertinya saya seperti katakan tadi, nggak usahlah dicari-cari kesalahan. Kalau nyari-nyari kesalahan, tidak ada satupun kita di umat manusia yang tidak salah. Coba angkat tangan siapa yang nggak pernah salah. Pasti kita semua pernah salah. Nah, sekarang saya lebih cenderung mengatakan bahwa
Jika ada di sini sesuatu hal yang kurang, saya sependapat dengan Profesor Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Beliau mengatakan di sini dibina saja. Jadi tidak harus seperti mesti membawa orang ke pengadilan. Ada kita mengenal restoratif justice. Kenapa? Kalau memang ada, ini saya tidak melihat ada. Saya tidak melihat ada. Ini memang hanya sekelompok orang aja yang entah itu kepentingan apa membuat laporan sang, entah itu ditunggangi atau tidak. Saya tidak mau seuzon. Ya, tapi kita anggap saja bahwa itu adalah satu perjalanan yang bisa membesarkan Al Zaitun. Saya mendengar juga isu yang menerpa ini justru tidak menurunkan semangat masyarakat mendaftarkan anaknya ke sini. Kalau di sini kapasitas penerimanya 750, kemarin sudah mendaftar 1.250, naik 30% dari sebelumnya. Artinya nggak mempan juga kan, isu pembusukan ke dalam ini nggak mempan juga, itu fakta ya. Jadi artinya ya tidak berarti terus-terusanlah kita hujat ini Al Zaitun supaya dia naik terus, kan nggak seperti itu juga maksud saya. Kesan abang setelah ketemu dengan Syekh Panji Gumilang bang dan berkomunikasi apa bang? Ya, saya melihat saya tidak perlu terlalu banyak mendengar dari beliau karena speech-nya tadi sudah cukup menjadi bukti bagi kita. Tetapi lebih bagus karena ini menyangkut yang kita mau observasi adalah mengenai Al Zaitun, di mana beliau adalah pimpinan tinggi di sini. Kita tidak perlu memerlukan data yang banyak dari beliau karena orang akan cenderung mengatakan itu subjektif. Lebih baik kita dapatkan dari pihak luar, dari orang wali murid, dari aparat yang ada di lingkungan sini, ataupun dari orang-orang yang ada kaitannya dengan Al Zaitun. Melihat apa sih karakter yang ada. Dan di sini ternyata pada umumnya gedung-gedung yang dibangun di sini juga banyak bantuan dari aparatur negara juga, seperti Al-Malik gitu ya, gedung Al-Malik itu kan dari Fajar Malik, contohnya seperti itu. Terus prasasti di depan, saya sependapat dengan teman-teman yang mengatakan bahwa di depan itu judul yang kita dituliskan di prasasti itu adalah toleransi untuk kedamaian, seperti itu ya kira-kira. Di mana kampus yang bisa kita temukan di depannya itu judulnya toleransi. Coba. Di mana? Di seluruh Indonesia. Artinya kalau itu sudah sebuah moto, apa bisa lari, bisa bersembunyi lagi di balik pintu lain cerita gitu? Nggak bisa. Karena itu sudah merupakan ikonnya, sudah merupakan ucapan selamat datangnya, maka toleransi harus dianggap bahagian utama dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih Bang atas waktunya.